Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang ingin memimpin doa terlebih dahulu? Ada. Ya, silakan Arka dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin bertanya, hari ini siapa ya yang tidak berangkat? Siapa? Nihil. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, sebelumnya seperti kesepakatan sebelumnya, cek dulu kebersihan di lingkungan kalian. Kalau ada kotoran di sampingnya boleh diambil. Kalau sudah bersih, selanjutnya silakan cek rapian baju kalian. Kalau sudah dimandikan berarti semuanya anak-anak hebat. Nah, pada hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan berrelaksasi terlebih dahulu. Nah, saya akan sebelumnya kita pernah melakukannya ya. Di sini kita akan mencoba relaksasi. Nah, kita akan mencoba relaksasi. Kalian duduk yang nyaman dengan punggung yang lurus. Letakkan satu tangan di dada dan tangan yang satunya di perut. Tarik nafas melalui hidung.
keluar sebanyak mungkin. Teruslah bernafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Kita ulangi lagi. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Tarik nafas melalui hidung kalian. Rasakan oksigen yang masuk ke dalam perut kalian. Rasakan perut kalian melalui tangan kalian yang akan terasa naik ketika oksigen masuk ke dalam. Kemudian lepaskanlah udara, oksigen, karbon dioksida tadi melalui mulut kalian sebanyak ini. Ulangi lagi. Tarik nafas melalui hidung. Rasakan oksigen yang masuk ke dalam perut kalian melalui gerakan tangan di perut kalian yang terasa naik. Kemudian hembuskan udara kalian melalui hidung sebanyak-banyaknya. Terakhir, tarik nafas melalui hidung. Rasakan hembusan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kalian, mulai masuk ke perut kalian sehingga tangan kalian terasa terangkat. Hembuskan melalui mulut kalian sebanyak-banyaknya. Dan terakhir, katakan ha. Gimana rasanya relaksasi? Gimana ketika kalian merasakan oksigen ke dalam perut kalian? Ternyata oksigen itu mampu mendorong perut kalian sehingga tangan itu naik. Itu bisa kalian lakukan ketika kalian di rumah itu sedang stres-stresnya, sedang banyak masalah. Hembuskan nafas dalam-dalam. Jangan menangis ya. Kok malah nangis? Siapa yang nangis? Siapa? Kita lanjutkan. Gak apa-apa, kan semua berhak untuk menangis, bahagia ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, seperti halnya sebelumnya, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin memberikan usul tentang kesepakatan kelas kita hari ini? Apa? Supaya kelas kita nyaman, supaya semuanya bahagia. Kesepakatan kelas kita hari ini apa? Betul? Bisa menuliskannya di depan? Sekretarisnya betul ya? Dituliskan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat supaya semua sama-sama senang. Kalian boleh mengajukan usul terkait dengan kesepakatan kelas. Kira-kira yang pertama apa? Kesepakatan kelas kita ini yang pertama apa? Ya, ditulis ya Mbak Tania, menjaga kebersihan. Ya, Angga, pendapatnya Angga ditulis masuk tepat waktu.
Habis. Ada yang punya spidol? Masuk tepat waktu. Ini maksudnya itu di semua pelajaran ya. Kadang kalian kan kalau habis dari kantin malah duduk-duduk dulu, jadinya nggak tepat waktu sampai kelasnya. Jadi yang kedua masuk tepat waktu. Terus yang ketiga apalagi kesepakatan kelas kita? Ya, betul. Ya, tidak boleh loh ya. Dalam satu kelas tidak boleh ada yang saling membuli. Jadi dilarang membuli. Membuli itu bisa berupa fisik, ucapan. Jadi ucapan itu bisa termasuk di dalam membuli kalau tidak disukai oleh temannya ucapannya. Selanjutnya apa? Kesepakatan kelas kita? Oh iya, ini tidak diperkenankan makan saat pelajaran. Irhab, tidak diperkenankan makan saat pelajaran. Jangan di sekolahan nanti bosan terus. Tidak. Kalau minum boleh nggak? Boleh. Berarti tidak diperkenankan makan, tetapi diperbolehkan minum saat pelajaran. Minum yang dimasak, minum yang bagaimana? Air putih. Tidak boleh ya. Ada ya. Power air tidak boleh ya. Katanya Anda tidak boleh power. Tidak diperkenankan makan, tetapi boleh minum air mineral. Air putih atau air mineral? Air bening. Tetapi boleh minum. Kemudian apa lagi? Kesepakatan kelas kita ini. Ya, tidak berbicara kotor. Jadi selalu berbicaralah yang positif. Karena berbicara positif itu adalah sebuah doa. Jadi kalau ngomong itu yang positif. Tidak berbicara kotor. Ada lagi kesepakatannya? Dari sini mungkin ada yang menyampaikan dari kelompok blok sini. Oh, membayar kas. Bayar kas tepat waktu gitu. Oh, ini berarti ada yang sering nggak bayar kas ya? Bayar kas tepat waktu. Terus apa lagi kesepakatan kelas kita hari ini? Tapi ini kalau membayar kas ranahnya bukan pelajaran saya ya, tapi kesepakatan kelas seutuhnya ya. Boleh nggak makan permen? Boleh. Tapi masuk ke kebersihan sampahnya dilaci ya, tidak boleh dibuang di tempat sampah. Boleh memakan permen. Tapi yang permen bukan bukan lollipop. Nanti kelihatan ususnya kalau makan lollipop ya. Mau ditanamkan atau sudah? Coba nanti dibacakan jadinya. Dibacakan kembali kesepakatan kelas kita hari ini. Ya, jadinya dibacakan. Oh, betul. Betul ya, dibacakan. Ya, saya gambar ya. Yang keras. Kesepakatan kelas 1 menjaga kebersihan, 2 masuk tepat waktu, 3 dilarang membeli, 4 tidak diperkenankan makan tetapi boleh minum, 5 tidak berbicara kotor, 6 membayarkan tepat waktu, 7 boleh memakan permen. Nah, apabila ini sudah dibuat, kira-kira kalau ada yang melanggar kesepakatan kelas kita ini diberikan sanksi apa? Push up. Ya kasih yang perempuan kalau push up apa kira-kira? Nyanyi apa? Nyanyi.
Daerah. Tadi bilangnya lagu daerah. Lagu daerah apa lagu Indonesia Raya? Daerah. Berarti ditambahkan menyanyikan lagu daerah. Memangnya bisa kalian menyanyikan lagu daerah? Karena kesepakatan kelas kita sudah dibuat, maka kalian harus menaatinya. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada namanya capaian pembelajaran. Di kurikulum K13 kemarin ada kompetensi intinya. Nah, di sini capaian pembelajaran itu peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah, serta merencanakan dan melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya melalui refleksi diri terhadap tahapan yang dilakukan. Kemudian tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Hari ini itu apa? Yang pertama, menjelaskan metode pengolahan limbah non B3. B3 itu apa? Bahan berbahaya beracun. Jadi kita akan melakukan pengolahan limbah non B3, berarti yang bukan bahan berbahaya beracun, yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Menjelaskan metode pengolahan limbah berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian nanti juga mendesain prosedur pembuatan pengolahan limbah padat non B3. Jadi yang maksud dalam tujuan pembelajaran kita hari ini nanti mengolah limbah padat non B3 yang padat. Kemudian melakukan prosedur pembuatan produk pengolahan limbah padat non B3 yang telah dibuat, dan yang terakhir mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil pembuatan produk pengolahan limbah padat. Nah, sebagai pertanyaan pemantik, saya ingin bertanya kepada kalian, berapa timbunan limbah yang dihasilkan warga Indonesia dalam 1 tahun? Ya, pasti. Nggak tahu. Banyak ya. Setiap hari kita menghasilkan limbah sampah. Bayangkan yang tertimbun dalam 1 tahun. Puluhan ton, bahkan lebih dari ton itu apa? Atasnya ton itu. Triliun. Ya. Nah, jika sampah tersebut ditimbun itu berarti tidak diolah, tetapi ditimbun oleh tanah. Bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem di sekitarnya? Kira-kira kalau tanah ya pinter kan yang tercemar, apa lagi? Ya berbau, terus membawa penyakit. Bagus sekali ya. Jadi kalau sampah-sampah yang kalian hasilkan hanya ditimbun saja di dalam tanah, itu yang pertama tadi menyebabkan pencemaran lingkungan, yang kedua menyebabkan bau, yang ketiga menyebabkan penyakit, dan yang paling penting itu adalah mengganggu ekosistem. Jadi kalau tanahnya sudah tercemar, tentunya ekosistemnya juga akan terganggu. Nah, selanjutnya, tadi kan tidak boleh ditimbun ya, tidak boleh dikasih tanah, diburuk. Tetapi kalau dibakar, bagaimana efek sampingnya? Iya, pintar sekali. Pencemaran udara dari hasil pembakaran sampah
menyebabkan efek rumah kaca. Jangka panjangnya itu bisa menyebabkan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Iya, pemanasan global. Jadi bumi ini akan terasa panas karena karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran tadi menjadi perisai di bumi, sehingga sinar matahari yang ke bumi tidak bisa diteruskan kembali atau dibiaskan lagi, tetapi terperangkap di dalam bumi. Akibatnya bumi terasa panas. Nah, bagaimana kalau bumi terasa panas? Ya, sumuk. Terus apa lagi? Mudah dehidrasi. Nah, itu efeknya ke kita ya, tetapi secara jangka panjang itu bisa menyebabkan perubahan iklim. Jadi iklimnya itu tidak menentu. Itu kita rasakan sekarang ya. Iklim itu tidak menentu. Ada di bulan yang seharusnya panas malah hujan, harusnya hujan malah panas. Nah, adakah cara agar limbah atau sampah itu yang kalian hasilkan dapat bermanfaat? Kira-kira caranya bagaimana? Iya, mendaur ulang. Terus? Hah? Ya, membuat prakarya. Betul. Terus? Apa lagi? Ya, menggunakan kembali. Jadi sampah itu kita gunakan kembali. Tadi sudah mendaur ulang, menggunakan kembali. Terus apa lagi? Ya, mengurangi. Contohnya sekarang digerakkan kalau ke supermarket tidak membawa kantong plastik, tetapi dari rumah itu sudah membawa kantong belanja. Itu adalah upaya untuk mengurangi limbah atau sampah. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut ini. Persoalan penggunaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menghubung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi. Sehingga jika dihitung, setiap 1 km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Dari data Waste Watch, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton perharinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang berhubung itu selain menimbulkan pencemaran lingkungan juga menambah produksi gas metana dari sampah. Kasus ledakan gas metana di gunungan sampah TPA Cirende, Louis Gereja, Kota Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 telah membuka mata banyak pihak, terutama
soal bagaimana tata kelola sampah semestinya dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa. Mereka umumnya adalah para warga, tak sedikit dari mereka berprofesi sebagai pemulung. Sejak peristiwa itu, seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan sampah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu sosok yang saat ini berusia 72 tahun yang sudah terjun ke dunia pengelolaan sampah kurang lebih selama 40 tahun, Ibu Sri Bebasari memberikan keterangan terkait bagaimana seharusnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Reuse, dan recycle. Tetapi ada aspek lain yang jauh lebih penting, yaitu soal aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, dan terakhir adalah aspek teknologi. Semuanya harus dikerjakan beriringan. Permasalahan mengenai sampah adalah masalah nasional, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif. Pemecahan masalah mengenai pengolahan sampah memerlukan kerjasama dari berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, produsen produk atau dunia usaha, sampai ke masyarakat umum. 5 aspek pengelolaan sampah yang belum efektif di Indonesia harus segera dipercepat pelaksanaannya agar peristiwa di Louis Gadget tidak terulang kembali. Harapannya
Indonesia bisa memiliki kualitas pengelolaan sampah yang baik. Memang tidak akan bisa terwujud dalam waktu singkat. Perlu konsistensi dan kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas. Karena kebersihan adalah investasi. Dan selalu ingat, sampah kita adalah tanggung jawab kita. Setelah kalian mengamati video tadi, kira-kira pertanyaan yang terbesit di dalam hati kalian itu apa? Apa? Menyaksikan video tadi, ada hal yang ingin kalian pertanyakan terkait dengan video tadi? Gimana hasilnya? Ya, gimana? Cara? Tadi gimana cara? Ya, cara mendaur ulang sampah. Ternyata dari berjuta ton tadi sampah yang dihasilkan Indonesia itu hanya sedikit yang bisa didaur ulang. Nah, sekarang coba menurut kalian apa yang terjadi apabila sampah yang dibuang, sampah yang dihasilkan itu dibuang begitu saja di lingkungan? Ya, menyebabkan bau sama ya tadi ya. Terus apa lagi? Kalau kalian makan terus bungkusnya dibuang begitu saja dari tempat sampah, itu kira-kira bagaimana? Lingkungan menjadi kotor. Kalau kotor berarti tidak nyaman ya, tidak nyaman. Terus banyak penyakit, banyak hewan-hewan seperti kecoa, lalat, dan lain sebagainya. Terus apabila sampah yang sangat banyak itu tidak diatasi secara cepat, itu bagaimana dampaknya? Sampah yang sudah menggunung tetapi tidak segera ditangani, ya, segera tidak ditangani tentunya akan mengganggu lingkungan, kenyamanan lingkungan. Terus apa lagi setelah itu? Kalau seumpama sampah tadi sudah saya sampaikan di awal ya, kalau sampah itu dibakar ternyata mampu menyebabkan pencemaran lingkungan udara. Nah, kalian di rumah apa saja yang akan kalian lakukan terhadap sampah-sampah yang kalian hasilkan? Dibakar. Masa dibakar? Dibakar, gitu dong. Tadi kan saya minta kalian bertanya, tetapi tidak bertanya, jadi saya yang bertanya. Berarti kalian kalau ada sampah di rumah dibakar. Betul tidak itu tindakan kalian? Salah. Salah. Sebaiknya diapakan? Didaur ulang. Masih bisa? Masa tidak? Sekarang saya akan menyampaikan tahap pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti kalian akan mengerjakan 2 buah LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD ini nanti silakan kalian nanti berkelompok terlebih dahulu. Satu kelompok itu ada 4 sampai 5 siswa. Kalian memilih sendiri atau dipilihkan? Maka mau dipilihkan, lainnya memilih sendiri. Maka mau dipilihkan sama siapa? Nggak tahu. Ya, jadi nanti kalian berkelompok. Tugasnya adalah mengerjakan LKPD. Ada 2 LKPD. Yang pertama itu adalah menjelaskan tentang fenomena limbah non B3 secara ilmiah yang kaitannya dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian yang LKPD kedua, kalian nanti akan mendesain tentang metode pengolahan limbah padat. Jadi nanti kalian akan menggunakan metode apa limbah padat yang kalian hasilkan setiap hari itu. Misalnya
ada yang ingin membuat mobil-mobilan dari kardus, misalnya ada yang ingin membuat bunga dari plastik, misalnya ada yang mau membuat mobil-mobilan dari botol bekas. Semuanya kalian nanti rancang dan saya berharap dapat bernilai jual. Jadi nanti dari segi ekonominya nanti kalian hitung kira-kira kalau dijual laku berapa produk kalian. Kemudian hasil LKPD nanti, hasil diskusi kalian nanti akan dituangkan di LKPD yang saya bagikan. Tolong nanti tetap menjaga prinsip saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, karena di dalam berdiskusi tentunya pendapatnya itu tidak selalu sama, apalagi di dalam membuat proyek. Satu proyek dibuat oleh 5 siswa, tentunya ada yang menginginkan membuat A, ada yang menginginkan membuat B. Semuanya didiskusikan dengan baik dengan menghormati pendapat orang lain. Nanti satu keputusan diambil yang digunakan dalam pembuatan proyek. Kemudian di sini kalian nanti di dalam membuat atau mendesain proyek dapat membaca referensi sumber belajar yang saya share, dapat berupa yang berupa PDF, PPT, dan video. Kemudian kalian nanti dapat membuat produk sesuai dengan minat kalian. Kalau perempuan kan biasanya sukanya yang pernak-pernik bunga-bunga atau membuat tempat pensil, itu boleh. Kalau yang laki-laki minatnya ke otomotif, boleh nanti buatnya mobil-mobilan dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak ya oleh dan lain sebagainya itu dari bahan bekas, dari bahan apa? Kardus, itu layak jual. Kemudian buatlah dokumentasi pembuatan produk. Nah, seperti waktu kalian membuat terrarium ya, sama halnya ketika kalian kemarin membuat terrarium. Jadi selama proses pembuatan produk kalian merekamnya. Nanti bisa berupa foto, bisa berupa video, dan juga bisa berupa poster. Kalian bisanya apa? Tapi ini jurusan TKC akuntansi ya, ahli dalam membuat desain video ya. Nanti saya ingin lihat videonya bagaimana, posternya bagaimana. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang masih belum paham terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Isan? Ya, paham? Isan paham? Nah, sekarang kalian berkelompok, boleh mejanya dempetkan, dekatkan, atau bagaimana? Silakan kalian berkelompok 4 sampai 5 siswa. Saya tunggu dalam waktu 3 menit harus sudah berkelompok. Ya, silakan. Yang masih kelompoknya siapa? Ayo 3 menit sudah berkelompok. Nah, sini dirapatkan. Atau orang juga boleh, 6 orang. 20 ya. Digabungkan mejanya supaya lebih nyaman. Silakan digabungkan. Ini sama sini aja.
Ya, ini sudah. Ini kelompoknya sama. Ini kan maksudnya yang sebelah ini. Nah, untuk mengakrabkan kelompok, saya ingin kelompoknya diberi nama buah-buahan. Ya, ini kelompok apel. Ini kecumpur. Ya, ini Nah, silakan berdiskusi terkait dengan KPC aspek 1. Ya, silakan berdiskusi. Hargai pendapat temannya, tuliskan jawaban jawab. Di sini saya akan menilai kalian saat berdiskusi. Saya akan mengawasi kalian ketika Jadi tadi ada kelompok anggur, kelompok manggis, semokok, delima, durian, dan apel. Dituliskan di nama kelompoknya.
Ini ya, kalau yang di belakang masih dapat sama PC fotokopian, ini gambarnya yang jelas. Tiga apa jadi? Durasinya 10 menit ya. 10 menit. Nanti kita kalian sampaikan dari hasil diskusinya. Ya, silakan yang mau
disampaikan oleh kelompok semongkok. Kelompok semangka disampaikan dulu. Nah, Ibu, perhatikanlah gambar 1 dan isilah pertanyaan berikut. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang kedua gambar tersebut? Nah, di sini kan ada gambar. Gambar 1. Ya, Lingkungan kotor karena banyak sampah. Ya. Terus Gambar 2. Lingkungan bersih tidak ada sampah. gambar pertama yang kiri lingkungan kotor adalah lingkungan bersih. Lingkungan kotor karena banyak sampah. Yang kedua, kelompoknya anggur merah. Anggur merah. Yang nomor 2, menurut Anda manakah lingkungan yang sehat? 2. Yang kanan. Ya, yang kanan kenapa? Karena bersih. Karena bersih. Ya, bersih dari sampah. Masih belum terkontaminasi sampah ya. Berarti yang paling sehat adalah yang kanan. Terus yang nomor 3, coba bagaimana ya selanjutnya analisalah bagaimana perilaku sosial masyarakat menjadi penyebab perbedaan kedua gambar tersebut. Kelompoknya apa ini, mangga? Mangga ya, mangga. Kira-kira bagaimana perilaku masyarakat yang menyebabkan dua situasi sungai yang berbeda? Oh ya, sebelah kiri masyarakat belum memperhatikan kebersihan lingkungan, yang kanan sudah memperhatikan kebersihan lingkungan. Yang terakhir, bagaimanakah perilaku sosial masyarakat yang seharusnya agar tercipta ekosistem lingkungan yang saling mendukung antara manusia, hewan, dan tumbuhan? Coba kelompoknya siapa? Kelompoknya kelengkeng. Jadinya apa? Kelompok kelengkeng apa? Dari tadi masih berpikir kelompoknya namanya apa? Kelompoknya durian. Silakan. Ya, sudah. Oh, tidak membuang sampah ke sungai. Terus sadar diri. Benar ya, karena diri sendiri dulu yang mulai. Terus ya. Jadi yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai dan melakukan kesadaran diri terlebih dahulu. Dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya, setelah kalian berdiskusi tadi, tentunya kalian merasa tenang. Silakan kalian hentikan dulu apapun yang sedang kalian lakukan. Kalau kalian masih memegang pulpen ditaruh, kalau masih memegang HP diletakkan, kalau masih memegang kertas diletakkan. Nah, selanjutnya silakan duduk di posisi yang paling nyaman. Nyaman kalian bagaimana? Posisi ternyaman, punggung lurus, kakinya menempel lantai. Destian nyamannya begitu. Nah, kemudian kita akan melakukan teknik stop. Nah, yang pertama nanti sudah hentikan segala aktivitas kalian yang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua, tarik nafas dalam-dalam. Bisa menarik nafas? Bisa.
satu nafas tidak? Bisa kan? Ayo lagi. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 2-3 kali. Ulangi ya. Tarik nafas, keluarkan. Ulangi. Tarik nafas, keluarkan. Amati yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perut yang mengembang sebelum membuang nafas. Amati perut yang mengembang saat membuang nafas. Amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan. Jadi ketika kalian menarik nafas, diulangi ya. Tarik nafas itu sambil memperhatikan kondisi-kondisi, sambil memperhatikan pilihan-pilihan yang dapat kalian lakukan. Ulang lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Keluarkan. Satu lagi. Tarik nafas. Keluarkan. Sudah? Sudah merasakan kan belum? Nah, supaya lebih semangat lagi, kalian bisa patuh dan semangatnya tidak kendor ya Fadila ya. Nah, kita lakukan ice breathing terlebih dahulu pakai tepuk tangan. Bintang, siap Bintang? Siap. Ya, aturannya seperti ini. Nanti kalau yang tidak konsentrasi pasti akan tepuknya berkali-kali. Yang pertama, kalau saya katakan, ini waktu MLS pernah ya. Kalau saya katakan tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, bisa berangkat MLS ya kemarin? Berangkat nggak? Sakit. Oh saya. Kita ulangi lagi. Kalau pagi 1, siang 2, malam 3. Paham? Ya. Ini saya tutup dulu biar kalian konsentrasi. Boleh dulu ini pagi. Ya. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Siang. Pagi. Malam. Siang. Pagi. Oh, Abila dan tepuk gini-gini saja. Ulangi ya. Tepuk malam. Siang. Pagi. Malam. Sore. Oh, gitu. Ada yang bisa konsentrasi. Sore langsung gini. Jadi nanti siapa yang tadi yang tidak konsentrasi? Ya. Masih ngantor ya? Oh iya, itu jam-jamnya istirahat saya. Kita lanjutkan. Untuk yang kedua, kalian akan mengerjakan LKPD yang kedua. Silakan dirancang diskusinya, dirancang proyek apa yang kalian akan buat. Yang kedua ini, LKPD kedua, kalian akan membuat rencana kerja pembuatan proyek. Nah, di sini bisa kalian berdiskusi proyek apa yang akan kalian buat untuk mengolah limbah non-plastik.
Rasbed. Nanti bingung lagi. Nanti mas. Sudah, saya pengen bertanya satu persatu. Dari kelompoknya Marvin, pengen membuat apa? Membuat? Ini membuat mobil-mobilan dari alat dan bahannya apa saja bintang itu? Bintang bahasa Indonesia apa? CD, terus buku botol, terus kardus, lem, sudah, gunting, spidol, sedotan. Kira-kira layak juga tidak? Layak. Harus optimis ya. Optimis 10.000. Nanti modelnya sama hasilnya. Oh iya, timbangan gratis. 10.000. Kelompoknya ini semangka mau buat apa? Mobil-mobilan sama. Jadi kita ada siapa? Alat dan bahannya sama tidak? Apa saja? Kardus, lem, sate, tutup botol. Sudah. Kelompoknya Mas Terima.
Namanya Bima mau membuat apa? Mobil dari botol bekas. Terus alatnya tutup botol, guling, susu sate, telur bekas, sedotan. Layak jual nggak kira-kira? Layak. Dan optimis. Iya, saya itu mencari cuan di dalam apa ya namanya? Ya silakan pokoknya mau buat apa? Bunga plastik. Bunga plastik di sini plastik yang itu kantong plastik. Alat bahannya apa? Terus jadi cukup botol bekasnya jadi vas. Kreatif ya sekali. Super. Terus kelompoknya durian mau membuat apa kelompoknya durian? Mobil dari kardus. Alat bahannya gunting, spidol, cutter, gunting, tutup botol. Kelompoknya raspberry mau membuat apa? Mau membuat apa kelompoknya raspberry? Bukan lantai dari sendok plastik. Terus yang terakhir kelompoknya anggur merah mau membuat apa? Anggur merah bunga dari plastik. Alat dan bahannya apa saja? Alat dan bahannya apa? Kira-kira layak jual tidak? Ya, jiwa pengusaha itu harus optimis. Nah, setelah ini pelajaran sudah selesai. Pembelajaran IPA sejauh ini refleksi dulu ya. Kira-kira ini, kamu tanyakan kepada diri kalian sendiri. Apakah saya telah memahami tentang limbah non-B3? Sudah belum? Tanyakan pada dirimu sendiri. Kemudian yang kedua, dapatkah saya menentukan metode pengolahan limbah padat non-B3? Tanyakan pada diri sendiri. Jawab dalam hati. Kemudian, dapatkah saya membuat produk dari limbah padat non-B3? Bisa. Jadi bisa semua. Jika belum bisa, maka kalian dapat mempelajari materi tentang pengolahan limbah non-B3. Nah, saatnya kuis. Di sini yang pertama, nanti yang tunjuk tangan tak kasih hadiah. Yang pertama, sampah yang berasal dari bahan alam. Afif dulu. Ya, Afif. Sampah yang berasal dari bahan alam adalah limbah organik. Betul tidak? Iya, betul. Limbah yang berasal ya, sebentar nanti ya. Yang kedua, yang sudah tunjuk tangan tidak tunjuk tangan lagi. Yang kedua, limbah dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu siapa
Ya, berdasarkan wujud, sumber, dan senyawanya. Yang A ya, betul ya Martin ya. Berdasarkan wujudnya, kan ada wujud pada cair dan gas. Berdasarkan sumbernya ada limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah peternakan, dan masih banyak lagi. Berdasarkan senyawanya limbah organik, anorganik, dan B3. Yang nomor 3, siapa yang bisa? Dari pojok sana mungkin Afif lagi. Ya, termasuk limbah di daerah pertanian. Jerami, betul ya? Jerami itu apa? Kalau mau lihat nanti ke belakang sekolah. Nomor 4. Nomor 4, Pak. Yang laki-laki semua ini ya, yang semuanya. Isi limbah jangka kerang, termasuk limbah di daerah. C, pesisir pantai. Betul ya? Terakhir, kulit jagung, termasuk limbah organik. Apa? Apa? Limbah organik apa? Kenapa organik kering? Oh iya. Belum telas. Nah, tadi berarti yang terakhir tidak ada yang tunjuk tangan ya, tapi jawabannya baru-baru. Oh sendirian, aku ada. Jadi tadi yang menjawab Afif, Angga, Martin, Angga, Azizi, Angga, ya. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa limbah itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan wujud, sumber, dan senyawanya. Kemudian limbah berdasarkan wujud itu dibagi menjadi padat, cair, dan gas. Berdasarkan sumbernya ada limbah rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lainnya masih banyak. Dan yang terakhir berdasarkan senyawanya ada limbah organik, anorganik, dan B3. Nah, cara penanganan limbah itu dapat dilakukan menggunakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Apa itu reduce? Yaitu mengurangi terbentuknya limbah. Contohnya ke supermarket membawa kantong belanja sendiri. Reuse, reuse itu apa sih? Menggunakan kembali tanpa pengolahan. Contohnya di rumah punya galon air digunakan sebagai pot. Dan yang terakhir adalah recycle atau mendaur ulang. Ini adalah contoh dari proyek yang akan kalian lakukan. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kalian akan membuat produk dari limbah padat non B3. Ya, jadi adalah tindakan recycle. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang bertanya terkait dengan tugasnya. Jadi minggu depan pertemuan kita selanjutnya kalian akan membuat produk dari limbah non B3 sesuai dengan prosedur yang kalian buat. Tadi di sana kelompok semangka, mobil-mobilan, ini bunga teratai dan raspberry. Di sana tadi kelompoknya merah mau membuat bunga plastik. Nah, kalau sudah paham, coba saya ingin tanya satu lagi. Siapa yang bisa
dan